Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu sekalian peserta pelatihan dasar CPNS, senang rasanya bertemu dengan bapak-bapak dan ibu dalam pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai dengan amanah yang diberikan kepada saya, pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu usaha-usaha pencegahan korupsi. Ya, tapi sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya. Baik Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Yamin. Pekerjaan sehari-hari adalah bidasuara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan. Tempat tanggal lahir Bone 4 April 1970. Ya. Sebagai safety briefing saya sampaikan, seperti kita ketahui bahwa kondisi saat ini masih pandemi COVID-19, oleh karena itu mohon tetap diperhatikan protokol kesehatan. Jika menggunakan perangkat listrik, pastikan dalam keadaan aman, baik sebelum, saat, dan setelah belajar. Bapak dan Ibu sekalian, untuk senantiasa tetap semangat kita pada pagi hari ini, saya akan memberikan yel-yel terlebih dahulu. Jika saya mengatakan semangat pagi, Bapak-bapak dan Ibu menjawabnya pagi, pagi, pagi. Kalau saya mengatakan apa kabar semua, Anda akan menjawab siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita mulai. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar semua? Siap beraksi, jujur, kompeten, berdaya. Baik Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan semangat kita mengiringi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta memahami pengertian korupsi dan dampaknya, menunjukkan usaha-usaha mencegah dan menentang korupsi, dan integritas pembentukan nilai-nilai dasar anti korupsi. Ya. Hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, namun masih saja melakukan korupsi. Jangan sampai ya. Ini adalah sebuah ungkapan yang bijak. Bahwa kalau kita hidup di negara yang berketuhanan yang Maha Esa, seyogyanya perilaku korupsi itu jauh dari kehidupan kita. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sering kita mendengar kata-kata korupsi. Tapi apakah korupsi itu atau kata korupsi itu sudah sesuai dengan persepsi kita? Ya. Untuk itu, saya akan kemukakan beberapa terminologi korupsi. Ada yang mengartikan korupsi itu adalah, atau korup itu suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan Kamus Hukum tahun 2002. Ada juga yang mengatakan korup itu adalah kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan secara harafiah, korupsi itu diartikan sebagai sesuatu yang busuk. Dan secara yuridis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dikemukakan, setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, itulah pengertian korupsi. Nah, kalau ada korupsi, sering juga kita mendengar ada namanya anti korupsi. Pengertian anti korupsi adalah sikap dan perilaku tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.
Nah, mengapa anti korupsi saat ini kita selalu sering mendengarkan didengung-dengungkan? Karena korupsi itu sangat berbahaya. Ya. Bahaya dan dampak korupsi. Dampak korupsi itu dapat dilihat di mana-mana. Misalnya pada bidang ekonomi, membuat lesunya perekonomian, menurunkan produktivitas pembangunan. Ya. Kemudian bisa juga berdampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Membuat runtuhnya otoritas pemerintahan, orang-orang tidak percaya lagi kepada aparat pemerintah karena banyaknya terlibat dalam kasus korupsi. Kemudian juga dapat berdampak terhadap politik dan demokrasi, banyaknya lah pemimpin-pemimpin yang lahir dari perbuatan-perbuatan korup. Kemudian juga dapat berdampak terhadap penegak hukum. Orang tidak percaya lagi kepada penegak hukum karena banyak juga terlibat korupsi. Dapat juga berdampak pada pertahanan keamanan, lemahnya alutsista akibat anggaran alutsista juga dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga dapat berdampak pada kerusakan lingkungan. Oknum-oknum tertentu mengeksploitasi besar-besaran sumber daya yang ada dengan tujuan mengeruk keuntungan pribadi. Ya. Nah, kalau kita lihat begitu besarnya dampak-dampak korupsi, maka terdapat juga berbagai macam usaha-usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Ya. Contoh-contoh berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi, yaitu yang pertama penanaman semangat nasional. Semangat nasional senantiasa disugesti kepada bangsa Indonesia, bangsa yang berpancasila, untuk senantiasa hidup di negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Sehingga diharapkan dapat menjauhkan sikap-sikap atau pikiran-pikiran korupsi. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Usaha ini dilakukan bahwa seperti kita ketahui bahwa pegawai negeri sipil itu adalah calon pelayan masyarakat. Untuk ini harus safety, ya, karena kita ingin menerima pegawai negeri yang berintegritas. Kemudian yang ketiga, usaha yang ketiga, himbauan kepada masyarakat. Ada banyak himbauan yang diberikan kepada masyarakat. Misalnya melalui televisi, media-media, juga mungkin penyuluhan-penyuluhan seperti yang digagas oleh KPK. Kemudian usaha yang lain itu adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat. Orang yang sejahtera, memakan, aman, dan tersedia lapangan pekerjaan akan jauh dari pikiran-pikiran korupsi. Usaha yang lain, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sering kita jumpai, yaitu adanya pencatatan ulang aset, utamanya pada instansi-instansi pemerintah, sehingga aset-aset pemerintah itu mudah ditelusuri, bagaimana keadaannya, dipegang oleh siapa, dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya. Nah, salah satu yang berhubungan dengan usaha-usaha anti korupsi itu bagaimana membangun integritas kita. Ya. Integritas, nilai-nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Nah, saya akan membacakan sebuah kisah seperti yang pernah dialami oleh Pak Baharudin Lopa. Siapa yang mengisi bensin? Pak Jaksa, Pak. Itulah sedikit perdebatan antara Baharudin Lopa, mantan Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman, dan sopirnya ketika melakukan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan.
Beliau tahu bahwa bensin mobil dinasnya tinggal sedikit. Ceritanya ketika akan pulang, beliau mendapati jarum penunjuk bahan bakarnya berada di atas. Artinya ada yang mengisi bensin mobil dinasnya. Tatkala sopirnya menyebut nama seorang pejabat dan di Kejaksaan Negeri yang baru saja didatangi, sontak Baharudin Lopa naik pitam. Disuruhnya sang sopir kembali ke kantor kejaksaan yang sudah lama mereka tinggalkan. Jaksa yang beri bensin diperintahkan untuk menyedot kembali bensin yang dimasukkannya, persis sejumlah yang dimasukkan. Ya. Kisah ini menginspirasi kita bahwa Pak Baharudin Lopa itu seorang yang berintegritas. Apa sih sebenarnya integritas itu? Integritas adalah bertindak secara konsisten tentang apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai itu dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Ya, ada 9 nilai-nilai integritas yang mencoba dikembangkan oleh KPK beserta dengan stakeholder-nya, yaitu jujur, bertanggung jawab, disiplin, kemudian mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil. Jika kita jujur, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli, dan adil, diyakini akan menjauhkan kita dari sikap-sikap korupsi. Salah satu yang sering membuat nilai-nilai integritas itu terganggu dari seseorang individu karena adanya benturan kepentingan. Benturan kepentingan itu misalnya menerima gratifikasi atas suatu keputusan jabatan. Menggunakan barang milik negara untuk pribadi. Yang lainnya menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi. Memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur seharusnya. Dalam proses pengawasan dan pembinaan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh, kemudian bekerja di luar pekerjaan pokok secara melawan hukum merupakan contoh-contoh benturan kepentingan. Ya. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sebagai kesimpulan dalam pembelajaran kita ini, yaitu korupsi adalah sesuatu perbuatan yang buruk dan dapat berdampak dari berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa atau dikenal dengan extraordinary, sehingga penanganannya pun harus luar biasa. Nah, mari kita pegang erat di tangan dan jiwa kita ajaran agama dan nasihat-nasihat orang bijak. Apa gunanya menjadi pejabat yang korupsi? Bukan hanya menghina negara dan agama, melainkan juga menghina diri sendiri sebagai manusia. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sebelum saya mengakhiri, saya menyampaikan untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu nanti bisa mengisi evaluasi terhadap narasumber seperti pada link yang kita lihat di layar kita. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terima kasih. Selamat berjuang, jujur, kompeten, berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.